kaki megah Gunung Rinjani, sebuah kejutan besar sedang tumbuh. Lombok Utara kini jadi sorotan internasional berkat varietas kurma lokal yang namanya makin mendunia, kurma Rinjani atau Kumari. Dan hebatnya lagi, kualitasnya sudah diakui sebagai kurma terbaik nomor 7 di dunia. Ya, dunia. Baru-baru ini tim Kemendagri dan Brida NTB langsung turun ke lapangan. Mereka meninjau pusat pengembangan kurma Kumari di Desa Rempek, Kecamatan Gangga. Di lahan seluas 76 are yang dikelola Amak Lebih dan kelompok taninya, berdiri puluhan pohon kurma yang jadi kebanggaan Indonesia. Dari sinilah kurma hijau Lombok terbang ke panggung internasional Festival Kurma Internasional di Abu Dhabi. Dan hasilnya, laris manis. Kurma hijau Lombok disebut lebih segar, tidak sepat, tidak pahit, dan sudah terasa manis meski belum matang. Bahkan permintaan dari Timur Tengah mencapai puluhan ton. Pembeli sudah siap. Arif Munandar, pembina Yayasan Ukhuwah Datu mengatakan, kurma hijau Lombok jauh lebih bagus dari kurma hijau Timur Tengah. Pada awalnya kita dikira gila nanam kurma di Lombok Utara. Kenapa Pak dikira gila? Karena kan tanaman kurma kan belum kita tanam di sini. Baru Tahun? pertama kita tahun gempa. Tahun 2018. Bapak juga awalnya percaya bisa hidup di... Nggak percaya. Bahkan dibawain sama orang tua di Jakarta dulu bibitnya. Bisa hidup lah kurma dibawa ke Lombok pikirannya. Tapi tanam aja, nekat nanam. Dan? Nanam terus ini kan udah nanam terus saya tinggal kurmanya dulu. Oh gitu. Kita nanam sama planter bagnya dulu. Sama planter bagnya setelah gempa baru kita bongkar lagi. Habis itu baru udah berkembang. Dan Berbuah lagi. Itu berapa lama setelah nanam tumbuh berbuahnya ya? 3 tahun sudah belajar. 3 tahun ya. Terus 5 tahun baru kita menghasilkan. Jadi awalnya kita di Lombok Utara ini tidak ada terbayang di kepala kurma ini akan mencuat seperti sekarang. Tujuan kami menanam hanya penasaran. Kan waktu itu ada heboh kurma Thailand. Jadi penasaran masa iya di Thailand bisa di kita tidak. Ilmu kami tidak punya sama sekali awalnya di 2015. Lalu seiring waktu kita mencari di mana tempat belajar. Ternyata di dunia ini ada organisasi kurma namanya Khalifa International Development Agriculture. Kedudukannya di Abu Dhabi. Jadi bersama-sama dengan teman-teman penggiat kurma Kalimantan Timur Pak Dr. Ade Sudrajat, Kalimantan Selatan Dr. Riyad Adani. Itu kita kontak ke Khalifa. Nah, dari sana kita dibimbing melalui literatur dan segala macam. Nah, barulah agak terarah. Dari tahun 2019. Tahun 2023 kita diundang untuk mengikuti Abu Dhabi Exhibition sesi ke-9, semacam festival kurma. Nah, pada bulan November, di bulan November itu kurma kita belum ada yang matang. Kita disuruh berangkat. Jadi lapor, kurma kami belum ada yang matang, bawa aja yang hijau. Bawalah kurma yang hijau. Kita kan belum tahu nih apa layak apa enggak, belum ngerti. Ternyata sampai di Abu Dhabi, kurma hijau kita itu seperti yang dicicipi tadi, masih hijau, sudah tidak sepat, sudah ada rasa manisnya, kayak makan apa ya? Apa istilah sekarang? Crunchy gitu ya. Ada segar-segarnya dan segala macam. Nah, 2005 kita berangkat lagi kemarin, justru para peminat kurma Timur Tengah memesan kurma kita yang hijau, mau berapapun jumlahnya. Bukan main. Melihat potensi besar ini, pemerintah pusat sampai daerah bersinergi memberikan dukungan, insentif, sumber daya dan pendampingan agar Lombok Utara bisa menjadi percontohan nasional pengembangan kurma. Tapi tentu tantangannya ada. Produksi harus konsisten, demand dunia besar dan keberlanjutan adalah kunci. Jangan sampai hanya muncul sekali, hilang selamanya. Brida NTB kini bergerak cepat. Gubernur memerintahkan pembentukan pembibitan kultur jaringan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Para ahli dari BRIN, UI, UGM hingga Brawijaya ikut turun tangan. Karena kurma bukan sekedar komoditas, ini peluang emas yang bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada kurma impor dan membawa NTB naik kelas di peta komoditas global. Tadi kami mendengarkan, saya kira sudah ada inisiatif-inisiatif untuk membangun infrastruktur untuk memudahkan proses channeling ya,
transportasi dari tempat perkebunan sampai ke pasar. Saya kira ke depan NTB khususnya dan KLU perlu sarana yang lebih memadai agar proses pemotongan kos itu lebih membuat harga lebih bersaing ya di pasar internasional. Sekarang ini kita lakukan kolaborasi riset melibatkan UI, melibatkan UGM, melibatkan profesor-profesor atau ahli dari BRIN. Kalau Brida mulai tahun ini mengembangkan pola bibit kurma ini kultur jaringan. Nah, sekarang Dengan kultur jaringan kita juga ditunggu teknologinya nanti dari BRIN, kemarin saya sudah ketemu. Sehingga nanti pembibitannya ini petani-petani yang mengawal kurma ini kita harapkan tidak membeli bibit dengan harga mahal. Dan dengan kultur jaringan ini kan dia sudah pasti kurma ini yang bisa produktif dan berbuah. Nanti sehingga proses perkawinan antara jantan dan betinanya ini jelas. Ini yang itu. Dari Lombok Utara untuk Indonesia menuju dunia. Kurma Kumari bukan hanya buah, ini masa depan.